Teman-teman setia fakta, dimanapun berada, bisa dibilang tanpa jasa seorang Sultan Agung, maka Mataram takkan sehebat seperti yang pernah kita baca di buku. Di masanya, Mataram berhasil menjadi kesultanan terbesar dengan menguasai hampir seluruh Jawa, termasuk Madura. Rakyat sendiri juga sejahtera karena Sultan Agung gitu bijaksana. Tapi, masa keemasan ini berakhir ketika Sang Sultan mangkat serta naiknya putra beliau yang bernama Amangkurat I. Amangkurat pertama bisa dikatakan sebagai alasan kenapa Mataram yang jaya berangsur-angsur runtuh. Di masanya, gitu banyak terjadi ketidakpuasan serta pemberontakan. Penyebabnya adalah karena Amangkurat pertama sendiri yang memimpin dengan cara diktator sehingga rakyat banyak yang jengah padanya. Gitu banyak pula kekejaman yang dilakukannya. Salah satunya adalah pembantaian 5.000 ulama yang jadi tragedi paling mengerikan sepanjang sejarah kerajaan Mataram. Teman-teman setia fakta, selain kejam dan diktator, Amangkurat pertama juga melakukan banyak sekali manuver tidak cerdas, sehingga Mataram pun makin lama semakin terpuruk. Lebih dalam lagi soal sang raja satu ini, berikut adalah beberapa fakta tentang Amangkurat I. Teman-teman setia fakta, sepeninggal Sultan Agung, tak lama kemudian Raden Mas Saidin atau Amangkurat pertama langsung naik tahta. Di masa-masa awal kepemimpinannya, Mataram masih dalam keadaan baik-baik saja, sampai Amangkurat pertama mulai melakukan aksi suka-suka tanpa alasan yang jelas. Misalnya memindah ibu kota Mataram ke Pleret dan membangun istana di sana. Ibu kota sebelumnya bisa dikatakan sudah sangat stabil. Namun, Amangkurat pertama berdalih macam-macam kemudian mengusung pusat kota ke tempat lain. Aksi ini kemudian menimbulkan semacam ketidaksukaan. Termasuk para tokoh senior yang menganggap keputusan ini terlalu gegabah dan motifnya bukan untuk kemajuan kerajaan. Berawal dari sini, kemudian muncul bibit-bibit pemberontakan di Mataram. Aksi protes para tokoh senior ternyata membuat Amangkurat pertama tidak suka. Ia pun langsung memutuskan untuk menyingkirkan orang-orang yang tak sejalan dengannya itu. Akhirnya dengan berbekal intrik, Amangkurat pertama mulai membunuhi satu persatu tokoh-tokoh berpengaruh Mataram. Tewasnya para tokoh senior membuat adik Amangkurat pertama bernama Raden Mas Alit tidak suka. Ia pun kemudian memberontak sejadi-jadinya. Sikap Amangkurat yang semena-mena ternyata memang tidak disukai rakyat. Hal ini terbukti dengan banyaknya dukungan yang diberikan kepada Raden Mas Alit ketika melakukan upaya pemberontakan. Namun, sayangnya, Mas Alit tewas dalam kejadian tersebut. Teman-teman setia fakta, Amangkurat pertama sangat sakit hati dengan pemberontakan Mas Alit. Apalagi sang adik ternyata didukung oleh banyak orang. Tak hanya rakyat, Amangkurat pertama berkeyakinan kalau para ulama juga mendukung langkah pemberontakan adiknya. Kemudian tanpa ampun, Amangkurat pertama menetapkan hukuman mati kepada setidaknya 5.000 ulama di Mataram. Sebelum dibunuh, para ulama ini didata dulu semua keluarganya. Baru setelah lengkap kemudian dibawa ke alun-alun Pleret. Disinilah kemudian eksekusi dilakukan. Disaksikan oleh banyak orang. Kemudian para ulama dan keluarganya ini dibantai satu persatu. Kala itu, hampir 6 jam lebih prosesi ini dilakukan. Sungguh keji. Berlaku kejam kepada keluarga sendiri juga merupakan hal yang melekat dengan Amangkurat I. Buktinya sendiri tak hanya tewasnya Raden Mas Alit, sang adik, tapi juga beberapa orang terdekatnya yang lain, yakni mertua dan seorang selirnya. Ceritanya diawali dari perselisihannya dengan sang putra mahkota bernama Mas Rahmat. Tercatat ayah dan anak ini sering sekali berselisih. Puncaknya adalah ketika Mas Rahmat melakukan kudeta namun gagal. Entah mungkin karena kesal, Mas Rahmat kemudian merebut Rara Oi yang merupakan calon selir Amangkurat I. Sang raja jelas marah dengan itu. Namun anehnya ia malah menghukum mati Pangeran Pekik, sang mertua. Alasannya, Amangkurat pertama menuduh sang mertua menjembatani penculikan Rara Oi. Teman-teman fakta, tak selesai sampai di sini, Amangkurat kemudian berhasil menangkap Mas Rahmat dan calon selirnya. Mas Rahmat sendiri diampuni, tapi dengan syarat harus membunuh Rara Oi dengan tangannya sendiri.
Teman-teman setia fakta, Mataram di masa Sultan Agung gitu keras terhadap VOC. Tak hanya bersikap tegas soal wilayah, keduanya bahkan cukup sering berperang. Alasan Mataram membenci VOC sangat jelas karena organisasi dagang company ini memiliki maksud busuk. Mataram tetap kontra dengan VOC sampai sang Sultan mangkat. Namun, ketika kedudukan berganti ke Amangkurat pertama, kerajaan besar ini perlahan mulai berkawan baik dengan calon penjajah itu. Hal ini terjadi ketika Trunojoyo asal Madura melakukan pemberontakan besar-besaran kepada Mataram. Amangkurat pertama saat itu benar-benar mati kutu dan mau tidak mau menerima bantuan VOC. Meskipun kolaborasi keduanya gagal membendung Trunojoyo, tapi hubungan VOC dan Mataram makin mesra. Sepeninggal Amangkurat pertama, Mataram makin tak terpisahkan dengan VOC. Namun, VOC sendiri saat itu memiliki posisi lebih tinggi sehingga leluasa mau mengatur Mataram sesuka hatinya. Mengenai kematian Amangkurat pertama, hal tersebut tak lepas dari penyerbuan Trunojoyo. Diketahui ketika hal tersebut terjadi, Amangkurat pertama berhasil melakukan pelarian walaupun sebelumnya sempat mengalami luka-luka. Amangkurat pertama sakit parah ketika itu dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sebagai penggantinya adalah Amangkurat kedua yang makin membawa Mataram ke jurang keterpurukan.